Assalamualaikum, hai, perkenalkan, aku Fadila Ramalubis atau biasa dipanggil Dila. Aku alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Di video ini, aku mau sharing tips lulus PTN ala Dila dan memperkenalkan Fakultas Kesehatan Masyarakat kepada teman-teman Road to PTN. Stay tuned. Melalui jalur SBMPTN atau jalur ujian tertulis. Pada saat itu jalur SNMPTN atau jalur undangan memakai sistem kuota, sehingga tidak semua siswa SMA bisa mengikuti jalur SNMPTN. Dan salah satu siswa yang tidak bisa mengikuti jalur SNMPTN adalah aku. Mulai dari situ aku berpikir keras bagaimana menyusun strategi agar aku bisa lulus PTN. So, di sini aku mau sharing kepada teman-teman Road to PTN tips lulus PTN ala Dila. Tips yang pertama adalah mengikuti bimbel. Kenapa harus ikut bimbel, Kak? Kan bisa beli buku soal terus belajar sendiri di rumah. No, it's different. Ada dua alasan kenapa kamu harus ikut bimbel. Yang pertama, kamu akan dikasih rumus-rumus agar dapat menyelesaikan soal dengan cepat. Nah, rumus-rumus ini bisa kamu gunakan di sekolah maupun pada saat ujian nanti. Di sini aku tidak akan merekomendasikan bimbel seperti apa yang harus kamu ikuti, karena menurut aku semua bimbel itu bagus, sama-sama memiliki strategi terbaiknya untuk membantu siswa-siswinya lulus PTN. So, silahkan cari informasi sebanyak-banyaknya, kira-kira di mana bimbel yang membuat kamu belajar dengan nyaman. Tips yang kedua, pandai-pandai mengatur waktu. Waktu SMA, aku mengikuti 3 les. Les dari sekolah, les dari bimbel, dan les untuk mengikuti ujian masuk sekolah ikatan dinas. Senin sampai Sabtu, dari pagi sampai malam. Kebanyakan capek. Pulang sekolah, aku langsung ke tempat bimbel untuk diskusi tugas sekolah, materi pelajaran yang kurang paham, dan materi pelajaran yang akan datang. Lanjut belajar mengerjakan soal-soal SBMPTN. Karena pulangnya selalu malam dan tugas sekolah juga udah aku selesaikan, aku langsung tidur dan gak pernah lagi belajar di rumah. Tips yang ketiga, konsisten mengerjakan soal setiap harinya. Buatlah target sesuai kemampuan kamu. Misalnya 5 soal setiap hari. Gak apa-apa sedikit, yang penting konsisten. Bahkan di sela waktu acara keluarga, aku tetap mengerjakan soal jika belum mencapai target dalam 1 hari. Tips yang keempat, sudah tahu masuk universitas mana dan fakultas apa. Jadi hasil TO kamu dapat menggambarkan apakah kamu sudah lulus atau belum lulus. Di sini aku nggak mau bilang kamu tidak lulus, karena aku yakin kedepannya kamu akan lulus. Amin. Jika hasil TO kamu menggambarkan kamu belum lulus, segeralah konsultasi ke tentor dan mintalah solusi gimana agar TO selanjutnya kamu bisa lulus. Bagi yang belum mengetahui ingin masuk universitas mana dan fakultas apa, selain konsultasi dengan orang tua, kamu juga bisa konsultasi dengan tentor kamu. Tips yang kelima, berdoa dan berserah diri. Karena manusia hanya bisa merencanakan, selanjutnya biarlah Allah yang menentukan. Alhamdulillah, kelima tips inilah yang membawa aku menjadi mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, bukan mahasiswa kedokteran masyarakat ya. Jadi masih banyak nih masyarakat yang salah mengartikan Fakultas Kesehatan Masyarakat, bahkan menyamakan FKM dengan FK. Pada dasarnya jelaslah berbeda. Kenapa? Karena FK fokus pada kuratif atau pengobatan, di mana sasarannya adalah orang yang dalam keadaan sakit, sedangkan FKM fokus pada promotif dan preventif, di mana sasarannya adalah orang yang dalam keadaan sehat. Gelar lulusan dari FK itu adalah SKED atau Sarjana Kedokteran, sedangkan gelar lulusan FKM adalah SKM atau Sarjana Kesehatan Masyarakat.
lulusan dari FK akan menjadi dokter, sedangkan lulusan dari FKM akan menjadi ahli kesehatan masyarakat yang dapat ditempatkan di rumah sakit, puskesmas, klinik, asuransi kesehatan, bahkan perusahaan. Jadi teman-teman Rotu PTN udah paham ya apa perbedaan Fakultas Kedokteran dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Lanjut, pada semester 5, mahasiswa FKM USU sudah bisa memilih peminatannya. Ada 8 peminatan, diantaranya epidemiologi, PKIP, kesehatan lingkungan, gizi, AKK, K3, biostat, dan kesehatan reproduksi. Dan pada saat itu aku tertarik untuk mengambil peminatan gizi. Kemudian anak FKM USU wajib mengikuti 3 kali pengabdian. Yang pertama, KKN atau kuliah kerja nyata, dilaksanakan selama 35 hari dan berkelompok dengan mahasiswa dari fakultas lainnya. Yang kedua, PBL atau praktek belajar lapangan, dilaksanakan kira-kira 3 bulan atau lebih dan berkelompok dengan mahasiswa satu fakultas. Dan yang terakhir, LKP atau latihan kerja peminatan, dilaksanakan selama 35 hari dan berkelompok dengan mahasiswa satu peminatan. Biasanya ditempatkan di dinas kesehatan, puskesmas, bahkan perusahaan. Banyak amat pengabdiannya, Kak. Namanya udah Fakultas Kesehatan Masyarakat, bosku. Yang awalnya mikir kayaknya nggak bisa nih tinggal di kampung, pasti apa-apa sulit, apalagi tinggal sama orang yang dikenal, bla 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 bla. Setelah dilewati dengan ikhlas, mikir lagi nih, kok bisa ya aku, padahal mandi pakai air Thai tea, cari kendaraan payah, cari makan pun susah, bisa loh aku. Bangga? Ya pasti bangga lah. Seru? Ya pasti seru banget dong. Gimana teman-teman Rotu PTN, berminat gak menjadi mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat? Bagi yang mau bertanya, silahkan langsung DM @rotuptn atau @fadilarahma_lds. Ditunggu ya kabar baiknya dari pejuang-pejuang hebat PTN. See you!